Pertemuan hari ini kita akan belajar terkait notasi algoritma. Perhatikan dulu di depan. Eh, Harapannya ketika saya menjelaskan, kalian memperhatikan dan bertanya jika ada satu kalimat atau statement yang saya jelaskan kalian kurang memahaminya. Di pertemuan ini, pertemuan ke-5 ya, tapi materinya yaitu notasi algoritma. Notasi algoritma ini merupakan langkah, ya, langkah pemecahan masalah sebagaimana algoritma merupakan langkah atau step tahapan dalam menyelesaikan permasalahan. Maka ada tiga cara dalam memberikan solusi dalam permasalahan, yaitu pertama kalimat deskriptif, yang kedua pseudokode, dan ketiga flowchart. Nah, masing-masing ini nanti akan saya jelaskan berdasarkan slide-nya, dan kita akan praktekkan ya menggunakan platform yaitu GDoodle atau menggunakan Borland C++. Contoh kasus dalam penulisan notasi algoritma yang belakang bisa kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan? Tidak ya? Oke. Kalimat deskriptif, pseudokode, dan flowchart. Contoh kasus di sini ada nilai yang menentukan nilai mahasiswa, apakah mahasiswa tersebut dinyatakan lulus atau tidak. Jadi, di sini ada sebuah kondisi, kondisinya jika nilai mahasiswa lebih besar sama dengan 75, jadi di sini ada operan, menggunakan simbol lebih besar dan sama dengan, jika nilai mahasiswa tersebut lebih besar atau sama dengan 75, maka mahasiswa dinyatakan lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Kalau misalkan nilainya lebih besar atau lebih kecil ya, lebih kecil dari 75, maka tidak dinyatakan lulus. Berarti kondisinya ada dua. Kondisinya adalah menyatakan apakah mahasiswa tersebut lulus dan tidak lulus dengan nilai yang diberikan. Jadi untuk yang pertama, kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif di sini, pertama kita akan mendeklarasikan, kita akan menuliskan program nilai. Program nilai ini sebagai headernya atau sebagai kepala program. Kemudian bisa diberikan sebuah komentar di bawahnya dari program nilai ini dengan pernyataan kalimat deskriptif atau sebuah informasi yang menyatakan bahwa program ini untuk menentukan kelulusan mahasiswa dengan nilai 75. Sehingga algoritmanya bisa kita tuliskan, jika nilai lebih besar sama dengan 75, maka cetak kata lulus. Sebaliknya, jika nilainya lebih kecil dari 75, maka dicetak pernyataan tidak lulus. Ini bentuk kalimat deskriptif, ya, kalimat yang bisa digambarkan secara tertulis yang bisa dipahami layaknya manusia menulis ya. Bisa berarti ada tiga tadi dalam memberikan solusi pemecahan masalahnya. Pertama kalimat deskriptif, yang kedua flowchart. Flowchart itu alur ya, alur atau tahapan atau bisa dikatakan sebagai bagan alir yang memiliki simbol-simbol tertentu dan simbol ini tidak boleh terbalik. Simbol memulai tidak boleh dipakai dalam menentukan sebuah percabangan. Misalkan simbol mulai kita tempatkan di nilai. Nggak boleh. Kenapa? Berarti salah, flowchartnya salah. Tidak sesuai dengan kaidah atau aturan aturan yang ditetapkan dalam penulisan flowchart. Jadi yang kedua yaitu bagan alir atau flowchart. Dimulai dengan simbol entitas, mulai seperti ini, kemudian bentuk square, memberikan informasi terhadap flowchart atau bagan alir, kemudian percabangan, apakah nilainya sesuai atau tidak. Kalau tidak, maka tidak lulus. Kalau sesuai, berarti lulus. Percabangannya antara dua. Kalau lulus, berarti ke bawah. Kalau tidak lulus, berarti ke kanan. Boleh ditulis ke samping kiri ya. Kemudian yang lulusnya ke samping kanan boleh. Ya, yang jelas kita harus memahami kapan digunakannya square atau persegi panjang atau persegi ini, kapan digunakannya ketupat ya, atau bisa kapan digunakannya lonjong ya, entitas lonjong. Ini persegi apa namanya? Jajaran genjang atau belah ketupat ya, bisa kita katakan seperti itu ya. Tidak ada penamaan khusus sebenarnya dalam memberikan entitas
pada bagian alir flowchart. Jadi pernyataannya yaitu memulai membaca, kemudian mulai, kemudian baca nilai, kemudian menentukan keputusan ya atau tidak, kemudian selesai. Jadi tahapannya ada 3 sebenarnya. Ada input, ada proses di dalamnya, kemudian ada output keluaran. Yang terakhir selesai. Yang ketiga yaitu pseudokode, yaitu penulisan notasi dalam algoritma. Yaitu pertama kita deklarasikan program nilai dengan memberikan kalimat deskriptif, misalkan di sini menentukan kelulusan nilai mahasiswa. Kemudian kita deklarasikan sebuah variabel untuk menentukan kelulusan, bisa dikatakan sebagai variabel atau konstanta atau beberapa objek tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dalam menampilkan pseudokodenya. Kemudian algoritma read berarti membaca, membaca siapa? Yaitu membaca objek nilainya. Nilainya yang sudah kita deklarasikan di dalam sebuah variabel yang nanti variabel ini memiliki nilai. Ya, nilai itu nama variabel, tapi variabel itu nanti akan memiliki nilai. Contoh beberapa waktu yang lalu kita sudah analogikan memindahkan air ke dalam ember yang lain, ya. Ember bisa kita jadikan sebagai variabel, kemudian air bisa dijadikan sebagai nilai. Nah, hal yang sama ketika diimplementasikan dalam penentuan mahasiswa, nilai mahasiswa, lulus atau tidaknya. Kemudian algoritma dalam pseudokodenya, pertama kita akan baca nilai dulu, berarti menggunakan perintah read. Ya, read nilai, kemudian if ini pasangannya then, jika pasangannya maka, jika syaratnya terpenuhi maka akan dicetak ya. Jika syaratnya terpenuhi maka akan dicetak. Dicetak itu ada 2, else ya. Yang pertama lulus, yang lainnya tidak lulus. Berarti ada else di sini. Kalau cuma satu pernyataan yang akan dicetak, berarti kita tidak memerlukan else ya. If nilai lebih besar sama dengan 75, then kita tuliskan lulus. Selain itu tidak lulus atau write-nya tidak lulus. Ini bentuk pseudokode dalam penulisan algoritma. Nah, apa yang maksud dengan pseudokode? Eh, kita pahami dulu algoritmanya ya. Kalau algoritma sudah saya jelaskan di pertemuan awal. Kemudian ada notasi algoritmik yang mana notasi algoritmik ini untuk memudahkan dalam memberikan pembacaan atau mentranslasikan, menerjemahkan sebuah notasi bahasa pemrograman ya, diterjemahkan ke dalam bahasa algoritma atau notasi-notasi tertentu yang sudah menjadi kaidah penulisan notasi algoritmik. Nggak boleh kita mengarang sendiri, membuat notasi sendiri, nggak boleh ya. Kalau kita buat notasi sendiri boleh, tapi kalian kembangkan dulu bahasa pemrogramannya. Berikan notasi kalian dalam library-nya bahasa pemrograman yang akan digunakan. Ya. Kemudian pseudokode mempunyai korespondensi dengan notasi bahasa pemrograman, memiliki hubungan atau related dengan notasi pemrograman, sehingga tujuannya itu untuk memudahkan dalam pembacaan kode. Struktur pseudokode ada 3, judul, deklarasi, dan algoritma. Tadi sudah diimplementasikan dalam contoh, yaitu judulnya kelayakan nilai mahasiswa, lulus atau tidak. Kemudian bagian deklarasi tadi kita menampilkan beberapa konstanta atau nilai, variabel, kemudian algoritma, bagian algoritma deskripsi, ya, algoritma atau deskripsinya. Kemudian bagian judul ini bagian judul berarti kan memberikan informasi ya. Judul itu terkadang judul menggambarkan isi, ya. Ketika kita hendak membeli buku, biasanya kita baca dulu sinopsis yang ada di dalam buku itu di sampul belakang buku atau biasanya di sampul depan buku, ya kan? Dengan judul dan sinopsisnya. Judul menggambarkan isi dari sebuah buku. Hal yang sama juga dalam penulisan kode algoritma atau notasi algoritma, kita akan berikan judul itu mewakili isinya, ya. Judul diawali dengan kata kunci program, diikuti nama program. Setiap judul harus menampilkan kata kunci program, setelah itu nama programnya apa. Misalnya menghitung luas lingkaran, berarti program luas lingkaran.
atau menentukan nilai kelulusan mahasiswa, program nilai mahasiswa, dan seterusnya. Nama program sebaiknya singkat ya, namun cukup untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh program tersebut. Misalkan nama programnya menghitung luas lingkaran, berarti kan kita sudah bisa memahami menghitung luas lingkaran berarti memerlukan beberapa komponen atau formula format dalam penghitungan luas lingkaran. Luas lingkaran berarti PR kuadrat. Kita memerlukan nilai P sebagai nilai tetapan, R sebagai jari-jari, kemudian dikalikan jari-jari. Berarti kita perlu mendeklarasikan nilai tetapan. Nilai tetapan di sini bisa diberikan sebagai variabel apa? Nilai tetapan P. P itu nilai tetapan atau bisa diubah. Nilai P, 22/7 atau 3,14. Ya. Nilai P itu bisa diubah atau nggak bisa diubah? Nilai P dalam menghitung luas lingkaran. Misalkan luas jari-jarinya 3, P-nya berarti 3,14. Nilai itu bisa diubah nggak? Nilai P itu? Enggak ya? Nggak, nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh diubah? Karena tetapan ya. Tetapan dalam menghitung luas lingkaran. Berarti P-nya kita akan mendeklarasikannya dengan cara apa? Kalau nilai tetapan. Di minggu yang lalu sudah saya jelaskan di slide terkait dengan konstanta. Ya. Konstanta atau cons ya dalam mendeklarasikan nilai tetapan. Karena pi nilai tetapan, nilainya yang tidak bisa diubah, maka kita perlu deklarasikan sebagai konstanta. Perlu diingat kembali ada beberapa nama default yang tidak boleh kita berikan sebagai penamaan variabel milik kita, tetapi harus diingat kalau kita menggunakan default dari bahasa library-nya punya bahasa pemrograman itu, maka tidak akan bisa dieksekusi program kita. Kemudian bagian deklarasi. Bagian deklarasi ini bisa berupa variabel, konstanta, prosedur, dan fungsi. Contoh tadi variabel, konstanta juga, prosedur, integer main yang merupakan sebagai sebuah fungsi yang di dalamnya ada prosedur. Ya, bagian algoritma merupakan bagian inti dari satu program. Bagian ini berisikan instruksi pemesanan masalah dalam notasi pseudokode. Yaitu bagian algoritma sebagaimana ketika kita hendak merunning atau mengeksekusi program kita, maka bagian inti dari algoritma ini akan dieksekusi terlebih dahulu, ya kan? Siapa? Yaitu pertama headernya ya. Kalau beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mempraktekkan include yostrem, kemudian nama fungsi yang akan kita berikan, apakah menggunakan fungsi penghitungan matematika dan lain-lainnya, maka kita perlukan letakkan di awal. Sehingga ketika itu sudah benar, dieksekusi dan diterjemahkan sebagai terjemah perintah, maka nanti akan eh, selanjutnya akan dibaca instruksi-instruksi yang lain. Variabel dalam penulisan variabel. Berikutnya adalah nama variabel dan tipe data. Dalam memberikan penamaan variabel, maka kita perlu sisipkan tipe data dari variabel itu. Contoh nama. Nama itu tipe datanya apa? Nama, misalkan namanya John Kennedy. John Kennedy itu tipe datanya apa? Hmm? Apa? Char. Ada lagi? Kalau char apa pengertian char? Char itu apa? Pengertian char apa? Karakter ya. Karakter. Karakter itu terdiri dari apa saja? Karakter terdiri dari huruf, angka, dan simbol, ya kan? Kalau nama, misalkan John Kennedy, nama itu string atau char? Tadi ada yang jawab char ya. String. Oke, ada lagi? Kenapa string? Alasannya.
String nama. Ya, karena panjangnya, panjangnya itu kumpulan dari beberapa huruf ya. String itu kumpulan dari beberapa huruf. Karakter itu kumpulan dari beberapa gabungan dari huruf, angka, ataupun simbol. Dan biasanya karakter dan string ini memiliki panjang yang berbeda. Jadi kalau misalkan nama orang itu menunjukkan sebuah tipe data menggunakan string. Contoh nama variabel nama. Nama variabel nama misalkan. Kemudian tipe datanya string. Berarti dengan pendeklarasian nama variabel nama dan tipe data string sudah memberikan pengertian persepsi kita bahwa data tersebut nanti akan diisi oleh string ya, bukan karakter atau angka desimal yang lainnya. Jadi penentuan dalam memberikan tipe data dan nama variabel yang nantinya akan berkaitan dengan variabel itu bisa diakses atau dikembalikan nilainya. Kemudian konstanta, ini tadi yang saya sampaikan untuk mendeklarasikan nilai P. P itu nilai tetapan, konstanta dengan tulisannya cons. CONST. Ya, tipe datanya apa? Tipe datanya misalkan kalau konstanta itu nilai Pi dalam menghitung luas lingkaran, tipe datanya apa? 3,14 tipe datanya apa? Hmm? Apa? Apa? Bulat? Apa tipe datanya? Kalau bilangan pecahan atau desimal, tipe data apa itu? Floating point. Float ya. Float atau floating point. Bisa disingkat dengan float. Cons, tipe datanya kalau 22/7 atau 3,14, maka tipe datanya itu floating point. Kemudian namanya apa? Namanya misalkan kita berikan penamaan pi, PHI, bukan simbol pi dalam luas lingkaran ya, menghitung luas lingkaran, tapi nama karakternya yaitu PHI. Kita tulis dengan huruf P, huruf H, dan huruf I. Nilainya berapa? Nilainya yaitu berapa? 3,14. 3,14 atau 3,14? Hmm? 3,14. Jadi sangat salah ya. Koma atau titik itu akan dibaca berbeda oleh komputer. Ya, jadi nilainya 3,14. Ini untuk mendeklarasikan konstanta. Jadi tolong diingat ketika kalian mendeklarasikan konstanta dan variabel, penulisannya adalah seperti ini, format penulisannya. Kemudian nilai. Nilai merupakan tipe data yang terdefinisi, ya, tipe bentukan atau tipe dasar. Yang tujuannya untuk apa? Bisa dikategorikan sebagai variabel, konstanta, atau nilai dari hasil perhitungan yang nantinya akan dikirimkan oleh fungsi yang bisa dikembalikan lagi, kemudian diambil dan diolah. Pengisian nilai ke dalam variabel ada dua, yaitu pertama bisa diisi nilainya secara langsung. Yang kedua, nilainya bisa diisi dengan cara membaca. Ya, kemarin kita sudah inputkan nilai age atau umur. Ya nggak? Masih ingat nggak nama dan umur? Ketika kemarin di latihan minggu lalu hari Kamis ya, saya nggak masuk ya. Eh, Kamis kemarin nggak masuk, minggu lalu, minggu sebelumnya, ya kan? Hmm? Baru sekali ya. Oke. Pengisian nilai secara langsung, pembacaan. Berarti cara membacanya dengan si in dan si out, ya. Notasi dalam memberikan pembacaan yaitu pseudokodenya dengan read atau baca, kemudian nama notasinya atau nama variabelnya, kemudian ini dalam memberikan pengisian dalam bentuk notasi pseudokode, misalkan min x sebagai variabel, min x itu sebagai variabel yang akan diisikan berupa nilai, berarti panahnya ke kiri, warna biru. Contoh dalam notasi mencetak write hello world atau see out hello world
kemudian write X dan Y. Ini beda bacanya. Kalau yang nomor 2, write hello world, dia mencetak pernyataan berupa hello world. Kalau yang ketiga, yang keempat, write ini mencetak nilai variabelnya, nilai X, akan mencetak nilai X. Kalau nilai X ini kita berikan angka 2 dan Y-nya angka 5, maka write X, Y akan ditulis atau dikeluarkan sebagai 2,5. Ya. Kalau yang nomor 2 langsung mencetak pernyataan atau kalimat string yaitu hello world. Contoh, contoh program Hello World, kemudian ini ada kalimat deskriptif dan deklarasi, kemudian algoritma. Contoh dalam menentukan eh, mencetak Hello World ya. Pertama nama program, kemudian deklarasinya tidak perlu ada deklarasi di sini karena tidak memerlukan konstanta atau variabel, hanya mencetak string berupa Hello World. Kemudian algoritmanya cetak Hello World atau write Hello World. Contoh 2 juga sama menghitung panjang kali lebar, tetapi menghitung luas persegi panjang dengan rumusnya yaitu panjang kali lebar. Menghitung luas persegi panjang ya, panjang kali lebar. Luas yaitu panjang kali lebar, setelah itu mencetak luas. Mencetak luas yaitu nilai P kali L ini sudah disimpan dalam variabel luas. Kalau P-nya kita berikan nilai 6, L-nya kita berikan nilai 5, maka luasnya 6 kali 5, 30. 6 sebagai inputan, sebagai nilai dari P, 5 sebagai nilai dari L. Ketika dicetak, write luas, luasnya mengambil variabel luas, luasnya yaitu 30. Kemudian translasi, ini dalam bentuk translasi dalam bahasa C, perlu diingat bahasa pemrograman apapun ya, tidak terkecuali case sensitif ya. Case sensitif itu artinya ada perbedaan menggunakan huruf kecil dan huruf besar. Ketika ada kesalahan dalam menentukan sintak atau baris perintah, perbedaan satu kata, perbedaan satu huruf atau spasi atau tanda baca ini akan memberikan dampak kepada berhasil atau tidaknya ketika program kita dieksekusi. Kemudian komentar. Komentar itu ada beberapa cara komentar dalam bahasa C++, yaitu dengan slash, kemudian aristerik, kemudian aristerik slash, ya, untuk memberikan komentar. Atau tanda bintang, ya. Kalau dibuka, jangan lupa ditutup. Kalau nutup, jangan lupa membuka. Kalau salah satunya nggak dilengkapi, maka tidak akan dibaca sebagai komentar. Contoh komentar di sini. Ini contoh program kosong. Include studio.h, kemudian void main dalam bahasa C, atau int main sebagai bahasa C++, kemudian ada deklarasi sebuah prosedur, ya, atau fungsi. Include. Include adalah jenis pengarah praprosesor yang digunakan dalam membaca file judul, ya, atau dikatakan sebagai header file. Ada beberapa jenis yaitu studio.h, conio.h, math.h. Kemudian konstanta simbolik bisa menggunakan atau mendefinisikan nilai-nilai tertentu, misalkan konstanta simbolik define namanya misalkan P. Kemudian nilainya 314, yaitu nilai tetapan dari angka dari variabel P dalam menghitung luas lingkaran. Main dan branch. Branch di sini kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Main atau buka kurung biasa. Kemudian branch ini sebagai kurung dan tutup kurawal. Yang menunjukkan sebagai fungsi yang di dalam program ketika kita deklarasikan atau membuat program ini wajib ya. Hanya digunakan sekali dalam satu program, yang pertama kali akan dieksekusi, programnya dijalankan. Yang akan pertama kali dibaca, ya programnya akan pertama kali dibaca, dia akan memberikan, si compiler itu akan mengarahkan ke main function. Ya, main function ini sebagai fungsi utama yang nantinya dieksekusi pertama kali, atau tanda branch pembuka.
menandakan awal dari sebuah blok fungsi, ya. Menandakan awal blok fungsi dan akhir blok fungsi. Awal berarti tutup buka kurung kurawal, akhir berarti tutup kurung kurawal. Komentar. Komentar tadi udah saya jelaskan ada beberapa cara penulisan komentar menggunakan kombinasi dari slash dan juga aristerik atau kombinasi double slash, ya. Caranya kalau double slash cukup satu kali saja diletakkan di depan. Tapi kalau kombinasi aristerik dan slash, buka dan tutup, ya. Bukanya berarti awal slash, akhiri aristerik. Tutupnya awal slash, awal aristerik, akhir slash. Satu baris tidak sama dengan satu instruksi, ya. Satu baris itu bukan berarti satu perintah, melainkan bisa menjadi beberapa perintah, ya. Satu baris bukan satu perintah atau tidak sama dengan instruksi. Bisa juga dijadikan sebagai instruksi kalau mendeklarasikan hanya variabel saja, ya. Kalau dalam sebuah variabel memberikan beberapa nilai, apakah boleh satu variabel menyimpan beberapa nilai? Apakah boleh? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Karena nanti programnya bingung mau ngambil nilai yang mana dari variabel apa. Jadi satu variabel satu nilai. Tipe data dalam bahasa C, integer, bahasa C, int, nama lengkapnya integer, long int, nama lengkapnya long integer, short, dan seterusnya sampai float, double, long double, karakter atau char, kemudian string, karakter dengan identifier, dan jumlah karakter. Pendeklarasiannya, notasi pseudokode memberikan identifier dan tipe data, bahasa C, tipe data, spasi, dan identifier. Kemudian contohnya X sama dengan integer, berarti X itu tipe data integer. Integer X sama saja berarti memanggil nilai X, ya, yang mana nilai X tadi integer. Kalau kita ngambil nilai X, ternyata nilai X-nya itu bukan integer, maka salah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Coba saja sendiri nanti ya. Pengisian nilai secara langsung. Ada dua, dengan memberikan inputan atau dilakukan pengisian nilai secara langsung. Yang pertama, memberikan inputan atau memberikan nilai secara langsung, yaitu A sama dengan 3, titik koma atau semikolon, kemudian luasnya panjang kali lebar. Ini secara langsung penulisan nilainya. Kita berikan nilai A sebagai variabel A pada deklarasi program kita, atau kita berikan inputan, mengambil inputan, pembacaan dari inputan dengan perintah cin, baru diinputkan. Ini format specifier, tipe datanya int, formatnya seperti ini. Ini nggak perlu dihafal, hanya perlu diingat saja. Supaya ingat, berarti rajin berlatih, rajin mengetikkan kode program, ya. Nanti akan ingat tersendiri. Pembacaannya ini ada dua, scan F atau print format identifier, kemudian membaca identifier, atau bisa dimasukkan melalui papan ketik atau keyboard. Menulis nilai ke piranti keluaran, yaitu ada beberapa cara. Ini menggunakan bahasa C. Kalau dalam bahasa C++ itu pakai cin dan cout. Cout mencetak pernyataan, cin-nya mencetak inputan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, kira-kira bisa dipahami nggak?